Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama. Saya akan langsung saja ke Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada anak-anak yang stunting nggak? Sehat semua ya? Ada beberapa. Oke, nanti kita berikan atensi khusus juga ya. Bentar. Oke. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Ini coba kita absen dulu. Di sini Bapak Ibu, siapa yang sionya sio ayam, sio kerbau? Nah, ini banyak juga. Sio tikus. Ini tadi kalau saya dengar ketiga sio itu adalah sio yang paling beruntung tahun ini. Kebetulan kalau saya dan Pak Presiden sionya sama-sama sio kelinci. Halo guys, kembali lagi di channel Gwidi TV. Kita lihat sendiri di video awal tadi, sangat-sangat lucu dan sangat menghibur apa yang dilakukan oleh netizen. Lagi dan lagi Mas Wapres menjadi bahan ledekan, menjadi bahan parodi netizen. Saya kira ini baru terjadi di dunia. Seorang pemimpin, seorang wakil presiden tak pernah berhenti menjadi bahan olok-olokan rakyatnya sendiri. Ada apa sebenarnya? Sampai-sampai rakyat kok tega begitu sama Wapres. Nah sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut dulu parodinya ataupun sindiran dari netizen yang saya kira sangat-sangat menghibur dan juga sangat keras, mampu membuat ternaknya Mulyono maupun ternaknya Gibran kepanasan. Untuk itu langsung saja ke videonya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai. Mbak, coba dong bikin satir. Kenapa Wapres kita nggak dikirim ke Vatikan? Kenapa malah bapaknya? Kenapa bukan Wapres? Oke, kita jawab, kita roasting, kita satir. Ya mungkin Wapres kita tuh nggak diutus ke Vatikan karena takut nantinya tuh dikira ikut lomba pidato bahasa Latin. Tapi kalau buat rakyat Indonesia yang berlogika, pasti mikirnya gini, Indonesia kirim mantan ke Vatikan ngapain? Ini negara, bukan reuni alumni. Katanya sih si mantan diutus karena udah pengalaman. Lah kalau Wapres kita baru ngerti bedanya paus sama hiu aja baru kemarin sore. Terus kalau Pak Presiden kita ngirim Wapres, takutnya yang dilayat malah diplomasi internasional kita. Terus Wapresnya ngapain? Dia lagi sibuk loh nyari siapa yang nyalain AC kalau diplomatiknya beku. Terus lagi, Wapres nggak diutus ke Vatikan mungkin karena takut disangka ikut exchange pelajar kan. Pelajar. Terus Pak Presiden kita ngirim si mantan ke Vatikan mungkin kalau Wapres yang datang takutnya nanya, paus itu marine life kan? Karena menurut aku Wapres itu kayak orang dapat verifikasi tentang biru. Kelihatannya sih keren tapi nggak bisa apa-apa. Terus mungkin di pikirannya Pak Presiden itu yang punya histori sama paus kan si mantan. Lah kalau Wapres paling historinya di Google itu cara menjadi Wapres tapi tetap chill. Kenapa Wapres nggak diutus ke Vatikan? Ya mungkin takut pas nyampe malah bilang gini, Wow, nice estetik. Tempatnya cocok nih buat OOTD. Wapres nggak berangkat. Ya mungkin aja masih download update diplomasi level 2. Kalau selesai downloadnya ya. Kenapa sih Mas Wapres nggak melayat ke Vatikan? Dia jawabnya gini, Kan aku tuh tip healing, bukan griwet.
Karena apa? Negara kita itu unik, presidennya baru, tapi yang dikirim malah yang lama. Kayak kita habis beli iPhone 15 tapi tetap nelpon pakai iPhone 7. Terus Mas Wapres gak ikut, ya mungkin karena itinerary-nya nggak ada tuh makan siang sama teman SD di rumah. Lagi, Pak Presiden mungkin ngutus si mantan tuh karena sadar Wapres kalau ke Vatikan nanti malah bikin konten. Dan review wine gratis dari Pasteur. Rasanya enak buat buka puasa. Kalau disuruh roasting-roasting kayak gini, kayaknya semangatku ningkat 80% kayaknya. Kenapa nggak diutus? Ya kalau misalkan presiden kita nyuruh Wapres, takutnya acara pemakaman malah jadi kayak event soft opening cafe baru gak sih? Yay, welcome guys. Jadi presiden kita tuh kan bisa nilai dan bilang gini, yang ngerti tata krama Vatikan itu kan si mantan. Lah Wapres ngertinya cuma tata letak Holy Wings. Dan closingnya, mungkin Pak Presiden mikirnya gini, yang pernah ketemu paus siapa? Si mantan. Yang ngerti cara salam 3 jari di Vatikan siapa? Si mantan. Yang bisa naik tangga basilika tanpa perlu digendong siapa? Ya yang jelas bukan si Wapres sih. Hidup Gibran, Wapres muda generasi bangsa, keturunan waliullah. Gak ada tandingnya, the next presiden 2029. Catat Pak, catat ya. OTW di Rut Pertamina. Pencapaian yang luar biasa. Baru sehari posting, konten YouTube Wapres Gibran sudah mendapatkan 1,8 ribu like dan 12.000 dislike. Pertanyaan saya cuman satu nih. Woi, rakyat 58, woi, bangun woi. Para buzzer, para penjilat, para penceboknya, kalian pada kemana? Ini loh, 12.000 dislike. Junjungan kalian woi, bangun. Nggak kepengen tuh jabatan di Rut Pertamina, nggak kepengen tuh jabatan di pertambangan, BUMN. Kemarin saya lihat buzzer-buzzernya bilang akun sewaan, akun fake diperbanyak untuk dislike. Kurang kerjaan. Sekarang saya tanya, Gibran ini menjadi Wapres itu kan dicarikan pekerjaan sama bapaknya. Betul. Nabrak konstitusi, usak-usuk, kasak-kusuk sama Paman Usman, Karole Usman. Tapi dia bisa loh ngomong seperti ini. Ininya di mana? Toh dia ngomong seperti itu sambil baca monitor prompter, jadi isinya kosong, dia nggak tahu. Hidup Gibran, Gibran the next presiden 2029, generasi penerus. Gibran itu setara dengan wali. Ya, wali murid sama wali nikah. Wali muridnya si Jan Eta sama Lembah Mana, wali nikahnya si Lembah Mana. Kami sampaikan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Dia pewaris pemalsuan data, Maksulkan dia pewaris kecurangan di negara Republik Indonesia ini. Salam akal sehat dan salam juang. Lengserkan Gibran Rakabuming Raka.